A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jitinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma arzuqna imaman adilan amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan coba mencari tahu ya cara-cara yang tepat untuk mendidik anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh ya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Tarbiyatul Aulad kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita mengenai teori-teori yang diungkap oleh Syekh Dr. Abdullah Nasution dalam kitabnya yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas ya, dua hal yang harus kita lakukan di dalam mencegah munculnya sifat hasad ya di dalam diri anak. Ya. Maka pada episode kali ini ya, Syekh Dr. Abdullah Nasution mengatakan cara yang ketiga ya, untuk mencegah sifat hasad muncul dalam diri anak adalah dengan menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sifat hasad. Nah, ya. Jadi ini akan kita bahas ya, menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan sifat hasad. Seorang pendidik ya, kata Syekh Dr. Abdullah Nasution ya dalam hal ini juga kita orang tua ya, termasuk ke dalam kelompok pendidik ya, karena Allah mengamanahkan anak ya untuk kita didik ya, agar mereka bisa menjadi penerus ya, pengemban amanah. Kita kan dikasih amanah oleh Allah ya untuk menjadi khalifatullah fil ard ya, menjadi khalifah Allah di muka bumi. Maka amanah ini kita teruskan kepada anak kita. Supaya anak kita juga bisa menjadi khalifatullah fil ard ya, kita didik mereka ya. Maka kita ya, sebagai orang tua juga memiliki tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Nah, dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasution mengatakan hendaknya kita menjadi orang yang bijaksana dalam mendidik anak. Jadi memang tidak bisa mengedepankan ego kita sebagai orang tua ya, yang superior harus diutamakan gitu ya, merasa benar karena kita paling tua ya, merasa benar karena kita yang telah mencari uang, mencari nafkah, karena kita yang telah melahirkan. Sehingga kemudian mengenyampingkan kebijakan ya, sifat bijaksana. Ketika salah tidak mau mengakui salah gitu kan. Ketika marah berlebihan. Ini kan hal-hal yang sifatnya mengedepankan ego. Seorang pendidik nggak bisa begitu.
pendidik ya itu harus mengedepankan sifat bijak, kebijaksanaan. Nah sikap ini ya, kata saya Dr. Abdullah Nasiruan ya, bisa ya diterapkan dengan sarana yang paling tepat dalam ya apa namanya sikap itu ya, kata saya Dr. Abdullah Nasiruan, itu menjadi sarana yang paling tepat di dalam menghilangkan sifat hasad ya. Jadi kenapa kita harus bijak supaya kemudian anak-anak ini bisa ya, tercegah atau terhindar dari sifat hasad. Ya, ketika misalnya dia mengadu ya tentang kakaknya begini begitu ya, yang intinya dia marah dengan kakaknya, maka orang tua harus bijak, bukan mengedepankan ego. Karena memang dia kesal sama kakaknya dengar adiknya ngadu, wah, lalu kemudian meledak, sehingga si kakak merasa oh adiknya lah biang, penyebab dirinya kena omel, kena marah, kena hukum sama orang tuanya. Nah ini orang tua harus paham, sehingga kemudian ketika menyikapi sikap adik atau kakak ya, atau siapa yang mengadu ya, membawa satu persoalan, itu harus bijaksana menanganinya supaya kemudian jangan sampai adik merasa kita tidak membelanya, si kakak juga tidak merasa kita menyalahkannya 100%. Ya katakanlah kakaknya salah, tapi kita harus bisa kemudian ya, mengambil sikap yang dengan itu dua-duanya tidak merasa direndahkan, dikecilkan oleh kita sebagai orang tuanya. Oh inilah ya, makanya orang Islam itu harus cerdas, harus cerdas. Karena yang kemudian simulasinya supaya cerdas ya, dalam Al-Quran banyak ya, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, banyak-banyak merenungkan Al-Quran, insya Allah jadi cerdas. Kalau kita sering merenungkan ya, apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, maka insya Allah ya, otak orang-orang Islam ini akan cerdas dengan sendirinya. Karena kita nggak ada waktu ya untuk merenungkan Al-Quran, makanya kapasitas kecerdasan kita nggak pernah naik-naik, stagnan ya di situ-situ aja. Walaupun profesor. Ya. Nah, jika memang kehadiran anak yang baru misalnya ya, kalau kita punya anak lagi, tadinya anaknya 1 ya, atau 2 ya, atau muncul lagi nih ya, adiknya gitu kan, maka jangan sampai kakak-kakaknya merasa ya, rasa cinta dan kasih sayang orang tuanya kemudian hilang ya, dari diri mereka gara-gara kehadiran adik yang baru. Maka dalam hal ini ya, kedua orang tua ya, ayah dan ibu ya, harus mengerahkan segala upaya untuk meyakinkan kepada kakak-kakaknya. Ini apalagi kasusnya kayak teman saya itu punya anak, udah punya anak 3 ya, semuanya laki-laki tuh. Saya tanya, gimana mau berhenti apa mau terus ya selagi belum punya anak perempuan. Alhamdulillah anak keempatnya perempuan. Berarti kan pengen banget nih punya anak perempuan. Nah ini hati-hati ya. Ketika kita ingin sekali punya anak laki-laki atau ingin sekali punya anak perempuan setelah ada anak-anak sebelumnya ya, 1, 2, 3-nya perempuan gitu kan, datang yang ujung yang keempat laki-laki, wah seneng banget kan. Nah ini harus bijak, jangan sampai gara-gara 1 anak laki-laki ini kemudian 3 anak perempuan ya di atasnya mereka tumbuh menjadi orang-orang yang penuh dengan kebencian, hasad. Nah, ini nggak boleh. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya, itu tadi faktor utamanya adalah sikap kurang bijak ya, orang tua itu ya. Ya bisa saja, bukan bisa saja, ya mungkin karena itu tadi ya dorongan ego tadi, betul-betul ingin punya anak laki-laki, lalu kemudian ada, maka ketika ada apa-apa yang dibela anak laki-lakinya, nggak boleh. Jadi jangan sampai kemudian anak merasa gara-gara kehadiran adiknya yang paling bungsu, ya, orang tuanya nggak mau meradiam dia melihat. Nah, sebetulnya nggak juga lah ya. Namanya orang tua itu semua anak sama, walaupun kadang-kadang ada juga ya kayak tadi kan pengen punya anak laki-laki, ini agak dilebihin.
Tapi basically pada dasarnya semuanya kita sayang kan begitu. Tapi gara-gara sikap itu tadi ya, sikap yang tidak bijak ya dari kita, maka kemudian anak ya, berdiri di sudut pandang yang berbeda dari kita. Bagi dia orang tuanya sudah tidak sayang. Nah, ini bahaya ya. Ya. Maka orang tua harus meyakinkan kepada anak-anaknya, ya, kakak-kakaknya bahwa cinta kasih ya, yang ada dalam diri mereka akan selalu ada setiap hari untuk mereka. Ya. Walaupun sudah ada adik yang baru gitu kan. Tetap ya ibu, bapak, ayah, bunda sayang sama kalian dengan sayang yang sama. Kenapa bunda selalu banyak waktu untuk adik? Ya, terangkan dengan bijak. Dulu juga waktu kamu nih lahir, ya, ini kakak yang pertama. Dulu waktu lahir, bunda menghabiskan waktu yang banyak untuk kakak. Bahkan ayah kamu nih sering gak bunda perhatikan. Itu. Cerita itu biar mereka tahu. Dia kan gak tahu cerita itu ya. Lalu datang adik kamu yang kedua, sama kamu juga. Waktu bunda untuk kamu banyak, sehingga kadang-kadang kakak kamu merasa dilupakan. Yang ketiga juga, nah begitu juga kepada adikmu ini. Maka semuanya sebetulnya bunda perlakukan sama. Kalian harus paham. Gitu ya. Maka kemudian anak-anak ini akan menyadari, memahami, sehingga tidak ada kemudian kebencian, hasad ya, kepada saudaranya sendiri. Karena akan menjadi fitnah yang besar, kesedihan yang sangat mendalam ketika kita mendapati anak-anak kita saling bermusuhan. Ketika kita berada di usia yang sudah tidak muda lagi, sudah tua, itu sudah lemah. Ternyata anak-anak kita musuhan. Iri-irian, dengki-dengkian, bahkan kemudian ada yang sampai saling bunuh ya. Saya berada beberapa kasus. Ya, seorang ibu sedihnya luar biasa ketika mendapati anaknya dibunuh oleh saudaranya sendiri. Kemudian dipertemukan sama polisi gitu ya. Si kakak yang sudah bunuh adiknya ini. Nggak kebayang itu ya. Gimana sedihnya. Bagaimana sesalannya. Nah, ini kemudian harus dipahami oleh para orang tua. Nah, kata saya Dr. Abdullah Nasirwan, jika orang tua sering melontarkan kata-kata yang tidak baik ya, kata-kata yang menjadi ungkapan kebencian ya. Seperti misalnya kata-kata bodoh ya, maaf kalau seorang tua ada tolol, goblok, itu. Kadang-kadang ada orang tua yang kelepasan ya, mengucapkan itu. Kamu kan sudah besar, kok bodoh, kok goblok sih, misalnya gitu ya. Tuh kata itu kalau keluar dari kedengaran sama anak dan ditujukan kepada dia, itu merupakan catatan besar, menjadi goresan yang paling dalam hati mereka. Orang tua saya sanggup mengatakan saya bodoh, tolol dan goblok. Itu yang sembarang. Padahal kita cuman kelepasan begitu ya. Makanya kalau lagi marah-marah itu jangan banyak ngomong lah, diam aja udah. Karena ujung-ujungnya bahaya, pecah. Itu. Ucapan-ucapan seperti itu akan menyulut api kedengkian dan hasad. Gara-gara adik nih, ya. Kakak dibodoh-bodohin, ditolol-tololin, digoblok-goblokin ya, sama ayah bunda. Di Depok ya beberapa waktu lalu terjadi ya, seorang anak lelaki membunuh ibu dan bapaknya. Dan meninggalkan seorang adik, dia punya adik ya perempuan. Ketika ditanya sama polisi, kenapa kamu tega membunuh orang tua kamu? Ya, karena kata dia, saya dianggap anak yang bodoh, yang tolol, yang tidak berguna ya, sama orang tua saya, dibandingkan dengan adik saya. Itu, ya. Itu kejadian ya, seperti itu. Jadi itu bahaya ya, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, yang merendahkan anak-anak kita sendiri. Ya, karena kita juga seharusnya sadar kalau anak kita nggak katakanlah bodoh itu, sebetulnya biang kebodohan itu kita orang tuanya.
Sama aja kita mengangkat aib sendiri gitu. Mengatakan kalau kata pepatah, menepuk air di dulang ya, terciprat wajah sendiri begitu. Kita katakan anak kita itu bodoh, goblok, tolol gitu ya, bahasa kita, maaf ya, itu realitanya begitu kan. Maka sesungguhnya kata-kata itu kembali kepada kita. Kita lah yang bodoh, kita lah yang tolol, kita lah yang goblok kan. Ini jangan sembarangan ngucapin itu. Kalau emosi ucapkan kata-kata yang baik. Ya. Anak pintar, anak soleh. Itu lebih bagus ya daripada kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Jadi tahan ya lisan ini dari kemudian mengucapkan kata-kata yang akan menyakitkan anak-anak kita. Nah, jika sikap mengutamakan salah seorang anak ya, dari anak-anak kita yang ada ya di dalam berinteraksi atau memberikan sesuatu itu bisa membuat yang marah dan menimbulkan kedengkian, maka orang tua hendaknya merealisasikan keadilan dan persamaan. Memang kakaknya lagi butuh itu kan handphone, gitu ya. Ya, itu kan untuk kuliah. Tapi adeknya kalau ngelihat kakaknya dibeliin dia gak dibeliin, dia ribut ini. Ini mau nggak mau orang tua berkorban dah. Kata saya Dr. Abdullah Nasiulwan. Dia realisasikanlah keadilan dan persamaan. Ya udah dibeliinlah 2. Ini buat adek, ini buat kakak. Sampai seperti itu ya, kata saya Dr. Abdullah Nasiulwan. Karena kita tidak ingin kemudian muncul kedengkian, muncul kebencian. Kecuali anaknya nggak masalah lah, ya, relax aja gitu. Nggak dibeliin juga nggak apa-apa. Emang kakak lagi butuh, aku kan belum perlu juga. Gitu. Itu bagus gitu. Ya. Nah, sikap yang seperti inilah yang hendaknya ya dimiliki oleh para orang tua, para guru, gitu ya. Untuk mewaspadai terjadinya ya, keburukan-keburukan ya, yang menyebabkan anak terjerumus ya, ke dalam gangguan kejiwaan ya. Dan yang paling besar adalah hasad. Ya, gara-gara hasad lah orang kemudian tega ya, melakukan hal yang di luar nalar, ya, membunuh orang tua, membunuh adiknya sendiri, bahkan bunuh diri gitu ya. Banyak anak-anak yang kemudian bunuh diri gara-gara ya, merasa dia menjadi korban hasad, atau dia merasa benci, dengki juga dengan saudaranya, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia bunuh diri. Itu banyak, ada kasusnya itu. Sampai seperti itu. Itu kan gangguan jiwa gitu kan. Maka dengan demikian kepribadian anak ya bisa terjaga dengan sempurna dan menjadi manusia yang lurus ya di bawah naungan pendidikan yang baik. Ya. Dan hal ini ya karena memang hasad ya memiliki pengaruh terhadap kejiwaan dan sosial seorang anak ya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW ya pernah mengingatkan dan melarang dengan keras, tegas ya, kita ya, umat Rasulullah SAW dari terjerumus ke dalam sifat hasad. Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu secara marfu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wal hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul khatab." Jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu. Jadi kita harus sadar juga ya, sifat hasad ini akan menghabiskan segala kebaikan-kebaikan kita. Karena kalau direlatekan ya dengan hadis yang lain, ya ada namanya hadis muflis, ya, hadis tentang sifat orang yang muflis, ya. Orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang kebaikannya habis, dosanya bertambah gara-gara ya, keburukan-keburukan kepada sesamanya. Ya, pernah mukul orang, pernah ngata-ngatain orang, pernah marah-marah orang sama orang, nggak minta maaf gitu kan. Lalu orang itu datang di akhirat ya, minta keadilan Allah, maka Allah kemudian mengambil pahalanya diberikan kepada orang yang sudah diperlakukan dengan zalim. Orang hasad kan kalau dia tidak bisa menahan diri dari hasad kan begitu.
Jadi dia tidak adil, dia zalim ya kepada orang yang dihasad gitu kan. Nah, ini kan akan menghabiskan pahala dan kemudian menambah dosa. Nah, karena itu kemudian Rasulullah dengan tegas mengatakan, iyyakum wal hasad, jauhkan diri kalian dari sifat hasad. Nah, ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la yazalun nas ya, bi khairin malam yatahasadu. Manusia itu akan selalu dalam kebaikan selama mereka tidak saling hasad. Nah, jadi memang yang memporak-porandakan keharmonisan dalam keluarga, yang memporak-porandakan kebaikan di dalam komunitas, ya di kantor, di mana, itu sifat hasad. Ada aja satu yang punya hasad, itu berantakan. Suasana jadi mencekam. Gitu. Tapi kalau semuanya bisa menjaga diri dari sifat hasad, nah insya Allah tuh ya. Kalau di komunitas akan teratur, kalau di kantor akan lebih sehat, ya, lebih produktif. Ya, orang-orangnya nggak akan berganti-ganti. Gitu kan. Kadang-kadang seringnya kita dapati pekerja yang bagus, hebat, kemudian dia meninggalkan kita dengan alasan yang formalitas. Sebetulnya itu gara-gara hasad itu. Gitu. Makanya kita kalau ingin itu tidak terjadi, maka kita jaga ya ke suasana kantor kita jauh dari sifat hasad. Itu yang kita harus pahami. Jadi kata Rasulullah, manusia akan selalu dalam kebaikan selama mereka tidak saling hasad. Ya kalau kita perhatikan dulu sejarah Habil ya dibunuh oleh Qabil gara-gara hasad, ya kan? Hasadnya Qabil dengan Habil menyebabkannya dia membunuh saudaranya sendiri, dan itu menjadi cerita yang diabadikan dalam Al-Quran. Hubungan persaudaraan hilang, kebaikan dengan saudara pun hilang ya gara-gara sifat hasad. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda, al-hasad yufsidul iman kama yufsidus sabir kama yufsidus sabirul asal. Kata Rasulullah SAW, hasad ini bisa merusak iman sebagaimana sabir. Sabir itu adalah kalau kita apa ya, nila. Ada kan istilah apa? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelang. Itu bahannya pahit, pahit banget begitu. Jadi sampai-sampai madu aja bisa rusak. Jadi hasad itu bisa merusak iman sebagaimana sabir bisa merusak madu. Jadi ini bahayanya kalau kemudian kita tidak berupaya mencegah anak-anak kita ya, dari sifat hasad dan dengki kepada saudaranya. Ya syukur-syukur kalau kemudian ya, dia juga tidak punya hasad dan dengki ketika dia sudah berada di kantor di mana. Karena kalau sampai dia punya sifat hasad, tidak hanya merusak orang, dia juga akan merusak diri dia sendiri. Ya. Jadi disinilah ya pentingnya ya bagaimana kita ya, sebagai orang tua ya, menggali informasi, ya, memahami gerak, ya, apalah ya, bukan gerak apa namanya, memahami mimik ya, mimik anak kita. Kalau kita lihat dia sudah murung, sudah merengut ya. Nah, harus khawatir kita jangan-jangan ini gara-gara ada sifat hasad. Ya, cepat perbaiki, ya, ajak konsultasi, cerita apa masalahnya. Lalu kemudian sikapi dengan kebijaksanaan dan keadilan. Agar kemudian anak kita tidak terjerumus jauh ke dalam sifat hasad. Itulah sahabat Adrim yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.